Oke guys, balik lagi. Nggak balik lagi, ini video pertama. Nama gue Ezekiel Fikauli, panggil aja Obi atau apapun itu yang lu suka. Kali ini gue mau ngomongin soal virus corona, dan gue juga mau nge-share cara membuat masker yang cuma bermodal kain sama karet gelang ataupun iketan rambut semacam itu, pokoknya yang dapat ikat-ikat lah ya. Nah, balik lagi ke topiknya, virus corona. Coronavirus bukanlah virus yang baru, bukan virus baru maksudnya, karena sudah ada studinya dari tahun 1996. Ini gue tahu dari mana. Kalian bisa ngecek di Google, ketik aja coronavirus NCBI. NCBI itu adalah Jurnal Medis Internasional. Nah, virus corona adalah virus yang ditularkan dari hewan ke manusia, makanya disebut zoonosis. Coronavirus itu ada 4 kelas. Yang pertama alpha, beta, delta, dan gamma. Nah, COVID-19 atau virus corona yang menular ke seluruh dunia ini, yang kita lagi hadapi, itu masuk ke kelas B, yaitu beta. Walaupun bukan virus baru, COVID-19 ini merupakan mutasi dari coronavirus yang paling baru. Jadi kayak lebih ganas gitu, dan lebih gimana ya, lebih sulit buat disembuhkan lah. Nah, virus ini tuh berasal dari hewan-hewan seperti kelelawar, ular, atau hewan liar yang nggak biasanya dijual di pasar pada kota Wuhan. Ya kan, ini kan pertama kali kasusnya di Wuhan, di Cina gitu. Nah, cara penularannya virus ini tuh dengan cara droplet. Droplet itu adalah bersin atau batuk. Karena saat kita bersin atau batuk, terdapat partikel-partikel kecil itu tuh kayak kita sih kayak ngeliatnya sih kayak ludah gitu, kayak air. Nah, itu tuh mengandung virus tersebut kalau kita terinfeksi. Nah, jarak semburan droplet itu adalah 1-2 meter dari orang yang bersin atau batuk. Misalkan gue batuk bersin gitulah ya, yang jauhan, gue bersin itu tuh jarak 1-2 meter gue dari gue bisa kena virusnya gitu. Nah, virus ini bisa masuk melalui mata, hidung, mulut jika orang yang sehabis bersin atau batuk tidak segera mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, maksudnya itu kalau misalkan kita batuk begini. Nah, ini kan kotor. Otomatis kita harus cuci tangan ini dong sebelum kita ketemu sama orang atau kita megang benda-benda di publik. Minimal kalau kita keluar atau kemana bawa hand sanitizer biar kita nggak repot buat cuci tangan, terus nyari toilet, nyari ada sabunnya, biar nggak repot aja gitu. Nah, sekarang ke gejala dan pengobatannya. Gejala yang ditimbulkan sama corona ini ada 3, yaitu demam, batuk kering, sesak nafas. Tapi walaupun gejalanya ada demam, batuk kering, dan sesak nafas, itu ada juga orang yang sudah tertular tapi nggak ada gejalanya, tanpa gejala. Itu tuh bisa aja karena imun tubuhnya kuat, atau virusnya yang tidak cukup kuat untuk membuat suatu gejala. Nah, atau enggak ya itulah pokoknya. Kapan munculnya gejala? Gejala-gejala yang tadi disebutin itu, demam, batuk kering, sesak nafas, itu muncul 2-14 hari setelah terinfeksi. Masa inkubasi adalah masa dari waktu terpapar hingga timbul gejala.
timbul gejala ya yang kayak tadi gue bilang. Selain dari demam, batuk kering, dan sesak napas, efek yang ditimbulkan virus ini adalah pneumonia atau terjadinya peradangan paru-paru. Nah itu tuh kayak gimana ya, peradangan paru-paru tuh kayak lu mau nafas tapi di paru-paru tuh kayak ada yang jaring laba-laba ya semacam jaring laba-laba ya, yang mengganggu pernapasan, jadi kayak karena nafas tuh nggak nyaman gitu, nyangkut, ada yang kurang gitu. Nah makanya pemerintah ngeliburin kita lumayan lama sampai akhirnya gue bikin video ini, karena itu sebenarnya nih awal-awalnya Indonesia itu biasa aja sama virus corona ini, dan tiba-tiba ada berita dua orang Indonesia terinfeksi corona, langsung panik buying di mana-mana. Dan akhirnya setelah beberapa hari kemudian lah, sekolahan diliburkan. Sebenarnya diliburinnya bukan karena virus corona, tapi karena ada UNBK. Nah udah libur gitu-gitu, ternyata makin banyak pasien corona di Indonesia. Nah pasien-pasien itu memiliki 3 kategori atau tipe kasus ya. Itulah pokoknya. Yang pertama itu ODP, orang dalam pengawasan. Terus sama PDP, dan yang ketiga yang udah positif atau confirm. Nah orang yang dikonfirm itu cuma melewati PCR. PCR itu adalah polymerase chain reaction atau rapid test. Nah sebenarnya itu virus corona ini tuh bisa mati. Bisa mati tuh dengan suhu di atas 60 derajat sama alkohol 60-70 derajat. Nah ini tuh bisa dibilang menguntungkan buat negara Indonesia, karena Indonesia itu kan ya musimnya cuma 2 kan, panas sama hujan. Nah kalau lagi panas banget, hujan ya bisa banjir. Nah makanya sekarang pas libur-libur begini, banyak orang-orang yang pagi-pagi sekitar jam 9 sampai jam 10 atau jam setengah 11, mereka itu di luar rumahnya, di sekitaran teras lah ya, mereka berjemur. Nah kalau nggak ada teras, biasanya mereka keluar ke tukang sayur, atau itu tuh biasanya ibu tuh keluar ke tukang sayur, mereka ngerumpi sambil ngejemur, ngambil sayuran sih. Nah terus sebenarnya juga virus itu kalau normalnya ya nggak bisa hidup lebih dari 48 jam. 48 jam itu berapa hari ya? 1 hari 24 jam, berarti 2 hari, nggak bisa lebih dari 2 hari. Tapi COVID-19 ini bisa bertahan selama 9 hari. 9 hari di, misalkan ini gue terinfeksi nih, misalkan gue pegang meja gue, ini udah nih virusnya di meja 9 hari. Kalau nggak disemprot disinfektan atau dibersihin dengan alkohol yang di atas 60-70%, masih ada di sini. Makanya biasakan cuci tangan yang disarankan sama WHO gitu. Nah sekarang pengobatannya, ini dari kemarin gue cari-cari, pengobatannya sih masih terbatas pada gejala. Misalkan gua kena corona, gua sesak napas atau batuk-batuk kering, itu yang diobatin terlebih dahulu. Jadi itu terbatas sama gejala. Nah sebenarnya itu udah ada uji coba tes chloroquine sama pemerintah negara lain lah ya, buat mengatasi corona ini, tapi nggak tahu sekarang kayak gimana kabarannya. Pokoknya yang gue tahu belum ada obatnya, makanya kita mesti cegah itu. Nah cara cegahnya memakai masker kalau keluar. Sebenarnya sih kalau di rumah juga harusnya pakai masker, soalnya tuh udah mulai disuruh pemerintah kan, kita kemana-mana mesti pakai masker, atau enggak kurang 3 bulan nanti. Oke. Terus yang kedua, cuci tangan 6 langkah dari WHO. Nah itu gue nggak usah contohin lah ya, udah pada tahu. Kalau belum tahu, masuk ke website WHO nya aja sendiri,
Terus yang ketiga adalah menerapkan hidupan yang sehat. Terus yang keempat, tambahin lagi nih, menerapkan social distancing atau physical distancing. Jadi kalau misalkan kita keluar, jaga jarak lah sama orang. Jaga jaraknya bukan kayak iu gitu, bukan. Jaga jarak aja kayak ya lu sama gebetan lu lagi marahan gitu, naik motor, ya ngerti lah ya, gitu lah ya pokoknya. Nah, abis itu ya itu udah, intinya kalau di rumah ini nih, kita kan di rumah ya sekarang, tugas banyak, apa kita enjoy aja, karena nggak semua orang punya rumah, jadi kita enjoy aja ya. Cukup sekian nih, abis ini gue mau ngasih tahu kalian cara bikin masker kain sama ketan rambut, atau enggak karet, atau enggak apapun itulah ya, yang bisa ngikat aja. Sip, makasih. Oke. Ya kayak yang udah gue bilang, cara bikin masker. Nah, pertama, siapin kainnya, kain atau semacam sapu tangan gitu yang udah nggak pakai. Nih, bebas lah ukurannya berapa. Pokoknya yang penting panjang ini dulu. Ini bolong ya, biarin aja udah bolong. Terus lipat kainnya kayak gini, lipat aja. Lipat. Kalau udah taruh dulu, siapin karetnya atau ikut rambutnya, terserah deh pakai itu. Kalau gua ngakalinnya pakai bekas masker juga yang udah nggak kepake, jadi gua ambil tali, masukin talinya ke sini nih, jadi kayak gini. Sebelah juga, jangan sebelah doang. Nah kan kalau udah jadi kayak gini, nah ini kita lipat boy, kita lipat begini, nih. Nah yang ini atau yang sisi ini dimasukin ke dalamnya nih, biar nyangkut gitu. Cara sih mau sisi yang mana aja, yang penting bisa masuk, terus bisa jadi. Ya nggak masuk, sabar. Nah kalau udah jadi kan kayak gini, kayak ada masuk gitu, tinggal dipakai. Lumayan simple ya, sedikit ya rada gimana gitu makanya, tapi at least punya masker. Oke, udah gini aja video tutorialnya, yang penting bisa dipakai. Sip. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya atau like-nya, dua-duanya juga boleh. Siapa tahu lagi ada konten lagi, nggak tahu, kalau gue bikin aja. Terima kasih.